Gramini Kars Expedition, sebuah kegiatan eksplorasi dengan tujuan mengungkap eksistensi ekosistem kars di Kalimantan Selatan, khususnya yang terhampar di jajaran Pegunungan Maratus. Kegiatan ini juga menjadi ajang pembuktian bahwa Pulau Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, menyimpan begitu banyak kekayaan alam, salah satunya ekosistem kars. Menurut Peraturan ESDM Nomor 20 Tahun 2012, kars adalah bentang alam yang terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan atau dolomit. Pembentukan topografi kars dimulai pada saat air permukaan memasuki rekahan yang diikuti oleh pelarutan batuan pada zona rekahan tersebut. Akibatnya, rekahan yang ada menjadi semakin lebar, akhirnya membentuk sungai bawah tanah atau gua. Mapala Gramini melalui tim Gramini Kars Expedition kali ini berangkat menuju lokasi kegiatan di Desa Nateh. Setelah sejumlah persiapan dan acara pelepasan, tim menempuh perjalanan darat sekitar 4 jam melewati kota Barabai dan akhirnya tiba di Desa Nateh. Nateh merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Desa yang memiliki luas mencapai 1.500 hektar ini secara geografis terletak di kaki Pegunungan Maratus di antara gunung-gunung Kars dan dilalui aliran sungai Batang Alai. Karena keunikan inilah, akhirnya banyak orang mengenal Desa Nateh sebagai destinasi wisata alam yang ramai dikunjungi saat akhir pekan dan masa liburan. Mayoritas masyarakat di desa ini adalah petani. Mereka menanam padi gunung dan beberapa jenis tanaman perkebunan seperti karet. Selain itu, ada juga tanaman hortikultura, serta buah-buahan seperti durian, pampaken, dan rambutan. Selain pertanian dan pariwisata, Desa Nateh juga memiliki potensi sumber daya alam berupa kekayaan geologi yang jarang diketahui dan tentunya perlu untuk dilindungi. Setibanya di Desa Nateh, kami bermalam di Balai Desa. Tempat ini dipinjamkan pihak desa sebagai base camp sementara kami berkegiatan di sini. Malam ini adalah hari pertama kami di Desa Nateh. Kami bersilaturahmi ke salah satu warga bernama Bapak Rasmadi atau dikenal akrab dengan panggilan Kai Anggut. Beliau merupakan salah satu tetua di Desa Nateh. Kami disambut ramah dan berbincang akrab sembari menggali informasi mengenai kars dan gua di desa ini. Dan juga informasi lain yang diperlukan untuk kegiatan hari berikutnya. Ya, untuk hari ini kami berangkat pada pukul 9 pagi. Kegiatan awal itu adalah pelepasan dari Fakultas Pertanian yang langsung dilepas oleh Wakil Dekan, Bapak Ika Sumantri. Lalu lanjut lagi ke Barabai, KST. Sekitar pukul 1 siang kami bertemu dengan Kepala Bagian Umum, yaitu penyerahan bantuan logistik untuk tim ekspedisi kars. Setelah itu lanjut lagi kami kira-kira sampai jam 5 sore kami sudah di Nateh, bertemu dengan tokoh di sana yang biasa disebut Kai Anggut. Di situ kami bersilaturahmi bersama dengan warga desa lain. Untuk kegiatan malam ini sementara hanya untuk silaturahmi dan juga mencari informasi terkait tentang kars tersebut dan juga tentang sosial budaya yang ada di Nateh. Untuk informasi yang sudah didapat itu berapa jumlah goa dan segala macam, serta apa saja flora fauna, terus adakah tanaman medis di sini, seperti itu untuk membantu kegiatan kedepannya, yaitu berupa informasi.
Di hari kedua, kegiatan pertama yang kami lakukan ialah penggalian informasi sosial dan budaya, pemanfaatan air oleh warga, dan nama-nama gua yang ada di Desa Nateh. Kami kembali berbincang dengan Bapak Rasmadi atau Kai Anggut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 aja juga sini. Oh 10. Nah, aku ingat nang bekas kujilan itu. Nggih. Buahnya kah? Nggih. Kalau ini buah penyulingan, nah ini kan sana Ya. lalu di sana di hulu itu di ini ya buah ali yang dalam tuh. Nggih. Itu ke sana tuh buah tarap namanya. Kalau di tengah itu buah padi ya kami pada iya aja gunungnya juga. Iya. Itu buah di sini buah pakakat ya kami sini lin masuk banyak nah. Nggih. Nah itu kalau di sini kan buah gini belok di sini. Nggih. Sini karena buah pantulan ya kami di sini. Iya. Ambil itu di sana ada pulang buah sebuting itu buah bane ya kami juga. Itu ke sana ada pulang buah di atas sana itu buah di intang marmar itu. Iya. Namanya itu buah sarang dulu kan sarang burung Iya, itu sarang banyak. burung. Nah, itu taruh ke kahi di sana buang putar ke sana situ ada buah juga di sana tuh di entangan tuh buah entang batu pengantin. Nggih. Itu ke bawah sini tarik ke luar sini pulang ada buah di itu buah angin. Iya. Bahkan belakang rumah itu pulang buah hintuan itu. Iya. Nah, di sini kan di penyulingan ini intang sembarangan pada mau pakin, intang kami itu mau pakin tua. Nggih. Nah, itu tuh buah manadi jauh Oh, beri. Manadi ya. Yang punya tanahnya itu didin beri. Oh, Nah, kayak ngaran itu. jadi belinya ampun nang lokasi itu paling ngarannya ada gua ampun gua tuh. Sesuai dengan nama punya lah. Yang kami ngarang gua tuh. Gua ali itu kan Iya. ali ampunnya tanahnya. Jadi gua ali. Nah, di sini gua pakat ampunnya. Ada nang di seberangan nang pakinan kami itu gua manadi yang kami. Manadi. Itu kebunnya kan kebun orang tuh ampunnya beri. Iya. Jadi kami tuh hari di situ. Itu ada di tengah tuh gua padi. Puncak orang banyak dalam barang banget gitu. Gua padi kayaknya. Jadi mbah gua di sini pakulo gua manadi. Itu ke sana kok gua padi. Mbah kalau ke sana gua ali. Iya. Nah, tarik ke mangkok sana buat tarap. Kami mendapatkan informasi ada 10 gua di Desa Nateh yang terletak di bawah Gunung Balu dan Gunung Panyulingan. 10 gua tersebut ialah Gua Tarap, Gua Ali, Gua Padi, Gua Pabahan, Gua Panyulingan, Gua Papantulan, Gua Bani, Gua Raung, Gua Jejak, dan Gua Tanpa Nama. Saat kami melakukan overlay atau tumpang susun peta, kami mendapatkan bahwa lokasi gua dan gunung tersebut berada di kawasan Kars. Untuk lebih meyakinkan lagi, kami akan memeriksa bahan induk penyusun struktur gua tersebut saat melakukan penelusuran nantinya. Setelah berbincang dengan Kai Anggut, kami beranjak menuju Desa Pambakulan. Desa Pambakulan bersebelahan tidak jauh dari Desa Nateh. Setelah menempuh beberapa saat perjalanan, kami sampai di desa. Di sini kami berbincang dengan warga mengenai sejarah dan sosial budaya desa mereka. Kami juga menemukan gunung-gunung kars yang masih satu hamparan dengan kars yang ada di Desa Nateh. Untuk kegiatan hari ini, untuk pagi hari kita sudah start dari pukul 8 pagi. Di situ kita sarapan untuk siap-siap untuk kegiatan kita, yaitu sosial budaya untuk menggait tentang informasi. Namun seharian ini terkendala hujan yang menyebabkan kegiatan kita itu diundur menjadi setelah Jumatan, yaitu pukul 3 sore. Nah, lalu di Nateh sendiri yang sudah kami gali itu yaitu informasi dari tokoh-tokoh di Nateh. Ada Kai Anggut di situ, dan beliau memberitahukan tentang apa saja sih terkait informasi tentang gua maupun sejarah tentang Nateh tersebut. Setelah itu lanjut lagi ke desa atas, Desa Pembakulan. Nah, di Desa Pembakulan tersebut itu mayoritas suku Dayak, di mana di situ kami bertemu dengan sekretaris desa di sana dan mengajak kami pergi ke tempat
air panas. Nah, untuk air panas sendiri itu bisa berpotensi untuk menjadi sebuah wisata, namun terkendala jaraknya tersebut dan juga jalannya yang tidak terlalu bagus. Mungkin nanti itu bisa dijadikan sebuah wisata setelah itu. Untuk malam ini kami sudah ada koordinasi dengan tour guide yang akan mengantar kami ke goa. Itu ada dua goa sekarang, Goa Ali dan juga Goa Tanpa Nama. Untuk Goa Ali ini itu tembusnya ke Goa Tarap yang dilaksanakan besok bersama tour guide. Lalu selanjutnya kami pergi ke Goa Tanpa Nama yang dimana goa tersebut jarang dijamah oleh warga di sini, tidak ada nama, dan juga katanya di situ ada jejak kaki yang mungkin bisa kita amati, mungkin itu adalah manusia ataupun hewan yang katanya pada sebelumnya goa tersebut tidak ada aktivitas manusia di sana. Betul. Kalau di muka gua ya kalau anak buat aduk bisa berprinsip. Betul. Dari 10 gua yang ada di Desa Nateh, pada ekspedisi kali ini, kami menargetkan menelusuri 4 gua. Hari ini, kami melakukan penelusuran ke Gua Ali dan Gua Tarap. Kedua gua ini berada di bawah Gunung Panyulingan. Selain pemetaan gua, kami juga melakukan pengamatan kualitas air di dalam dan di luar gua. Menurut informasi warga, mereka memanfaatkan air ini untuk berbagai keperluan. Ya, pertama kita akan melakukan mapping di gua dan ada pengambilan sampel, dan untuk mapping yang kita tuju dulu adalah Gua Ali dan tembus ke Gua Tarap. Kami mengamati struktur gua yang berasal dari bahan induk batuan gamping. Kami juga menemukan aliran sungai bawah tanah di dalam gua. Sehingga, menurut definisi dari teori yang ada, tempat ini masuk dalam kriteria kawasan Kars. Hal ini tentu menguatkan temuan kami sebelumnya, saat melakukan overlay peta kawasan Kars dan lokasi kegiatan ekspedisi ini. Ini arah masuknya ke mana? Berapa derajat? Meteran aja juga. Ya. Dong. Setelah hampir 4 jam kami menelusuri Gua Ali, kami berencana menembus langsung ke Gua Tarap. Kami memeriksa jalan tembus yang pernah diceritakan oleh pemandu. Kondisinya yang berair membuat kami tidak bisa memastikan kemungkinan untuk dilewati. Sehingga, kami memutuskan keluar dari Gua Ali melalui jalan masuk semula dan melanjutkan ke Gua Tarap. Penelusuran Gua Tarap kami lakukan selama 4 jam. Saat mengamati ornamen gua,
kami menemukan perbedaan kondisi yang cukup jelas antara Gua Ali dan Gua Tarap. Paling. Ya. Jadi tadi kami melakukan eksplorasi di Gua Ali dan Gua Tarap, di mana kami melakukan pemetaan jalur gua dan juga menginventaris ornamen, flora dan fauna yang ada di dalam gua tersebut. Nah, untuk Gua Ali dan Gua Tarap ini sebenarnya mulut ujung guanya itu dihubungkan dengan aliran sungai di tengah pegunungan Kars itu. Perbedaan antara kedua gua ini sebenarnya di jenis ornamen dan flora dan faunanya ya. Kalau Gua Ali sendiri itu flora dan fauna serta ornamennya itu mungkin kurang terjaga karena sudah sering dijamah sama warga lokal. Namun kalau Gua Tarap dia keasliannya masih terjaga. Flora, fauna dan ornamennya itu masih banyak yang hidup seperti stalaktit, stalagmit, gorden, terus pilar, ada glowstone dan masih banyak lagi lah. Ada sedikit perbedaan di Gua Tarap tadi. Yang pertama kami agak saat memasukinya itu goanya berbeda sekali dengan Gua Ali yang mungkin lorongnya lebar-lebar. Tapi di Gua Tarap ini kami sempat berjongkok, kemudian juga sempat memasuki lorong yang kecil untuk menuju sampai titik ujung yang kami ambil di belakang. Nah, kemudian pas kami sudah sampai di titik paling belakang, kami pulangnya itu nggak langsung kembali ke mulut guanya lagi, tapi kami mengikuti aliran sungai yang ada di bawah situ. Kami menelusuri sungai yang sekitar kurang lebih 15-20 menit di sana. Dari tinggi airnya semata kaki sampai airnya itu sekitar pinggang. Kami menelusuri sampai aliran air itu sampai, dan akhirnya kami kembali lagi ke ujung di Gua Ali, yang dimana kami mengambil titik terakhir di Gua Ali. Selesai dengan Gua Ali dan Gua Tarap, kami menyudahi penelusuran gua hari ini, sembari mengevaluasi kegiatan hari ini dan kembali bersiap untuk penelusuran gua besok hari. Dan tim studio mulai melakukan pengolahan data. Berdasarkan data yang diperoleh, pada Gua Ali, kami mendapatkan jalur survei sepanjang 635,20 meter dengan total jarak datar survei sepanjang 561,45 meter, rata-rata ketinggian 62,15 meter di atas permukaan laut, atau dari stasiun 15 di 72,24 meter di atas permukaan laut ke stasiun 39 di 10,29 meter di atas permukaan laut. Sedangkan di Gua Tarap, kami mendapatkan jalur survei sepanjang
226,10 meter dengan jarak datar survei sepanjang 220,39 meter, rata-rata ketinggian 23,69 meter di atas permukaan laut, atau dari stasiun 0 di 143 meter di atas permukaan laut ke stasiun 21 di 119,31 meter di atas permukaan laut. Soalnya dia ngikutin di atas. Bual itu ada yang salah sedikit datanya jadi masih diubah dulu. Kompor, gas. Di hari keempat, kami menelusuri Gua Raung dan Gua Bani. Kami melakukan pemetaan dan pengamatan dengan metode yang sama seperti pada kedua gua sebelumnya. Apa itu semidem kecepit. Nggak pakai lagi kawan. Habis ya. Itu Parija. Hari ini kami menelusuri dua gua. Yang pertama gua tanpa nama, untuk warga sekitar menyebutnya tanpa nama karena memang belum ada namanya. Yang kedua ada Gua Bani. Nah, untuk penelusurannya sendiri pada salah satu gua kami melalui medan yang bisa dibilang cukup sulit dikarenakan pada saat melaluinya itu tidak hanya dilakukan dengan berjalan kaki tetapi juga ada sedikit berjongkok dan juga melewati celah-celah sempit. Untuk inventaris di dalam goa, kami ada melakukan inventaris fauna berupa laba-laba, burung, walet, jangkrik. Pada Gua Raung, kami mendapatkan jalur survei sepanjang 87,76 meter dengan jarak datar 81,90 meter, rata-rata ketinggian 10,74 meter di atas permukaan laut, atau dari stasiun 0 di 88 meter di atas permukaan laut ke stasiun 13 di 77,26 meter di atas permukaan laut. Sedangkan pada Gua Bani, kami mendapatkan jalur survei sepanjang 131,68 meter dengan jarak datar 127,02 meter. Rata-rata ketinggian 12,49 meter di atas permukaan laut, atau dari stasiun 0 di 76 meter di atas permukaan laut ke stasiun 7 di 63,51 meter di atas permukaan laut. Aliran sungai yang berasal dari gua dimanfaatkan masyarakat desa Nateh untuk berbagai keperluan. Mereka memanfaatkan air untuk keperluan pertanian, sumber air bersih, dan pemanfaatan lainnya. Air yang mengalir dari dalam gua terlihat cukup bersih dan jernih. Meski demikian, masyarakat desa mengaku belum mengetahui apakah air tersebut aman untuk digunakan. Jadi untuk pengambilan sampelnya kita melakukan
pengambilan 3 parameter. Parameter pertama ada pH, ada debit air, dan ada kualitas air. Nah, untuk yang bisa kami ukur di tempat itu ada 2 macam, yaitu pertama pH, yang kedua debit air. Dan untuk kualitas air untuk bisa diminum ke masyarakat itu perlu kami sampelnya perlu kami bawa ke Banjarbaru untuk diteliti lebih lanjut. Selanjutnya mungkin ada beberapa cara untuk kami pengambilan sampel pH. Yang pertama yaitu kami mengambil pH ada di 3 titik. Yang pertama di titikan air dari stalaktit itu bersumber langsung dari tetesan kars itu tersebut. Yang kedua ada sumber aliran air bawah tanah yang kami temukan di tengah goa. Yang kedua ada di hulu atau air keluar dari goa itu tersebut yang mengarah langsung ke masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada pengukuran debit air yang kami lakukan dalam melakukan kegiatan mengukur debit air ada 2 tahap. Yaitu tahap pertama kami mengukur di aliran air bawah tanah yang kami temukan di tengah goa. Yang kedua ada aliran air yang menuju ke masyarakat atau itu di luar goa tersebut yang airnya berasal dari goa itu sendiri. Melalui pengukuran in situ pada beberapa sumber air dan sungai, kami menemukan air dari tetesan stalagmit dengan pH 6,3, aliran sungai bawah tanah dengan pH 6,8, sungai pada mulut gua dengan pH 6,8, aliran sungai menuju desa dengan pH 7,5, dan aliran sungai yang dipakai warga desa dengan pH 7,6. Nilai pH yang didapat masih tergolong aman menurut baku mutu air bersih, namun belum bisa dipastikan kadar kandungan lainnya, sehingga perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di laboratorium. Melalui kegiatan ekspedisi ini, Mapala Gramini telah membuktikan secara langsung akan keberadaan kars di Desa Nateh. Gunung-gunung kars di Desa Nateh memiliki gua-gua kars dan sungai bawah tanah, di mana airnya mengalir dari dalam gua hingga ke sungai-sungai yang dimanfaatkan oleh masyarakat. Kami menarik kesimpulan bahwa kawasan kars di Desa Nateh memiliki fungsi ekologi bagi kehidupan di sekitarnya, sehingga Kars Nateh layak untuk ditetapkan untuk menjadi kawasan kars demi menjaga kelestarian dan kehidupan masyarakat di sekitarnya. Perlindungan kawasan kars di Desa Nateh melalui regulasi memadai tentunya mendesak untuk diwujudkan, karena akhir-akhir ini wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, termasuk Desa Nateh, tidak luput dari ancaman eksploitasi industri ekstraktif seperti pertambangan batu bara. Apa yang kami lakukan saat ini hanyalah bagian kecil dari kegiatan speologi di Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan. Masih banyak lagi misteri yang perlu diungkap di berbagai tempat, yang kami yakini menyimpan berjuta manfaat untuk kehidupan kita sebagai manusia di masa kini hingga mendatang. Kami dari tim Gramini Kars Expedition mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang telah diberikan berbagai pihak hingga kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Kami berharap kegiatan ini akan terus ada demi lestarinya gua dan ekosistem kars di Kalimantan Selatan. Karena cahaya yang kami bawa akan terus menerangi lorong sunyi gua yang kami jelajahi. Sampai jumpa lagi di ekspedisi berikutnya. Salam lestari, Gramini Rimbas.